NIM 241186206108. Di sini saya akan membuat video untuk menyelesaikan tugas UTS saya dengan mata kuliah evaluasi pembelajaran. Soal yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan tes dan sebutkan aspek-aspek perencanaan tes. Pengertian tes adalah alat atau prosedur yang digunakan untuk mengukur kemampuan, pengetahuan, sikap, atau keterampilan peserta didik melalui serangkaian pertanyaan atau tugas yang harus dikerjakan. Aspek-aspek perencanaan tes, yang pertama ada menentukan tujuan tes, yang kedua ada menyusun kisi-kisi soal, yang ketiga ada menentukan bentuk tes, yaitu pilihan ganda, esai, dan lain-lain. Yang keempat ada menentukan jumlah soal, yang kelima ada menentukan tingkat kesukaran soal, yang keenam menentukan waktu pengerjaan, yang terakhir menyusun pedoman penskoran. Soal yang kedua yaitu bagaimana cara mengembangkan soal tes untuk mengukur indikator pencapaian hasil belajar pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Cara mengembangkan soal kognitif, afektif, psikomotor. Yang pertama ada aspek kognitif yaitu pengetahuan dengan menyusun soal berdasarkan taksonomi Bloom C1 sampai C6. Contohnya pilihan ganda, esai. Fokus pada kemampuan berpikir yaitu mengingat, memahami, dan menganalisis. Yang kedua ada aspek afektif yaitu sikap, menggunakan observasi, angket, atau skala sikap. Contohnya penilaian sikap disiplin, tanggung jawab, fokus pada nilai dan sikap siswa. Yang ketiga ada aspek psikomotor yaitu keterampilan, menggunakan penilaian praktik atau unjuk kerja. Contohnya praktik membuat karya, presentasi, fokus pada keterampilan fisik dan tindakan. Yang ketiga ada soal yang ketiga ada apakah ciri-ciri butir soal tes disebut baik? Jelaskan. Ciri-ciri butir soal yang baik yaitu valid atau mengukur apa yang seharusnya diukur. Yang kedua reliable yaitu hasil konsisten. Yang ketiga objektif yaitu tidak dipengaruhi penilaian. Yang keempat tingkat kesukaran sesuai, tidak terlalu mudah atau sulit. Daya pembeda baik yaitu bisa membedakan siswa pintar dan kurang. Yang keenam ada bahasa jelas, tidak membingungkan. Soal yang keempat ada jelaskan 3 definisi evaluasi menurut para ahli serta sumber, nama penulis, tahun, judul, dan penerbit. Definisi evaluasi menurut para ahli yang pertama ada Ralph Tiller tahun 1950. Evaluasi adalah proses untuk mengetahui sejauh mana tujuan pendidikan telah tercapai. Sumbernya di Tiller tahun 1950, Basic Principles of Curriculum and Introduction Universitas. Yang kedua ada Stup-Lebem tahun 1971. Evaluasi adalah proses menggambarkan, memperoleh, dan menyediakan informasi untuk menilai keputusan. Sumbernya di Stup-Lebem tahun 1971, Education, Evaluation, and Decision Making. Yang ketiga ada Ari Kunto tahun 2013. Evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerja sesuatu untuk menentukan alternatif keputusan. Sumbernya yaitu dari Suharsimi Ari Kunto tahun 2013, dasar-dasar evaluasi pendidikan Bumi Aksara. 5 yaitu menentukan tingkat kesukaran dan daya beda butir soal. Pertama, tingkat kesukaran. Tingkat kesukaran digunakan untuk mengetahui apakah soal termasuk mudah, sedang, atau sulit. Rumusnya adalah P sama dengan B dibagi JS. Keterangannya P adalah indeks kesukaran, B adalah jumlah siswa yang menjawab benar, JS adalah jumlah seluruh siswa. Kriteria penilaiannya yaitu 0,00 sampai 0,30 yaitu sulit, 0,31 sampai 0,70 yaitu sedang, 0,71 sampai 1,00 yaitu mudah. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh soal nomor 1, 2, 4, 6, 7, dan 8 termasuk mudah. Soal nomor 3, 5, 9, dan 10 termasuk sedang. Kedua, daya beda. Daya beda digunakan untuk mengetahui kemampuan soal
dalam membedakan siswa berkemampuan tinggi dan rendah. Rumusnya adalah D sama dengan BA per JA dikurangi BB per JB. Keterangan BA adalah jumlah benar kelompok atas, BB jumlah benar kelompok bawah. Kriteria daya beda 0,40 ke atas sangat baik. 0,30 sampai 0,39 baik. 0,20 sampai 0,29 cukup. 0,00 sampai 0,19 jelek. Hasil perhitungan menunjukkan nomor 5 dan 9 memiliki daya beda sangat baik. Nomor 4, 6, dan 7 memiliki daya beda cukup. Nomor 1, 2, 3, 8, dan 10 memiliki daya beda jelek. Kesimpulannya, butir soal yang paling baik adalah nomor 5 dan nomor 9 karena memiliki tingkat kesukaran sedang dan daya beda sangat baik. Sekian penjelasan dari saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.